Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek PPL Line Floor Digital dari kelompok SA12. Perkenalkan, nama saya Ahlul Fikri dari NIM 4242301026 dan rekan PPL saya. Perkenalkan, nama saya Mita Rifawati Syagian dari NIM 4242301025. Nah, di sini apa sih pengertian line follower digital? Robot line follower adalah suatu robot yang berjalan mengikuti garis yang memiliki warna berbeda dari lintasan yang dilaluinya. Dalam perancangan pengaplikasiannya, ada beberapa masalah yang harus dipecahkan, yaitu perencanaan hardware yang meliputi sistem mekanis robot dan perangkat elektronik. Perancangan mekanik berupa desain sensor dan perancangan software untuk sistem pengendalian robot. Dalam perancangan robot line follower dibagi menjadi tiga, yaitu bagian mata dalam hal ini berupa sensor cahaya untuk mendeteksi robot pada suatu lintasan, bagian kaki yaitu berupa motor untuk pergerakan pada robot, serta bagian otak yaitu berupa IC microcontroller Atmega 16 sebagai pengendali pada robot. Cara kerja driver motor dan optical sensor. Driver motor bertugas sebagai pembaca informasi yang didapat melalui inputan yang tersedia pada IC L298N. Informasi ini akan dikirim melalui outputan yang kemudian akan menggerakkan motor, atau yang kami gunakan lampu LED yang dihubungkan pada output. Motor driver menghubungkan microcontroller dengan motor, mengatur kecepatan dan arah pergerakan. Cara kerja optical sensor. Sensor ini umumnya terdiri dari LED dan fotodioda, di mana LED akan memancarkan cahaya dan fotodioda akan mendeteksi pantulannya. Perubahan intensitas pantulan cahaya digunakan untuk mengidentifikasi posisi garis. Awalnya, sensor yang digunakan pada line follower adalah sensor analog, yang memberikan output dalam bentuk tegangan analog. Namun, dengan perkembangan teknologi, banyak line follower kini menggunakan sensor digital. Sensor digital memberikan output berupa sinyal biner 1 atau 0, yang lebih mudah diolah dan memberikan keuntungan seperti keakuratan, kecepatan, dan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatur gerakan robot. Selanjutnya ada beberapa komponen utama, yaitu yang pertama robot platform, basis fisik robot termasuk roda dan motor untuk pergerakan. Yang kedua, optical sensor digunakan untuk mendeteksi garis di permukaan seperti fotodioda atau sensor lainnya. Yang ketiga yaitu microcontroller, fungsi sebagai otak dari robot untuk memproses sinyal dari sensor dan mengendalikan motor. Contohnya pada Arduino Uno. Yang keempat, motor driver menghubungkan microcontroller dengan motor untuk mengatur kecepatan dan arah pergerakan. Yang kelima yaitu sumber daya listrik, baterai atau sumber daya lain yang memberikan energi untuk semua komponen pada robot. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu Arduino Uno, 3 buah baterai, akrilik, motor DC, switch, spacer, port, jumper, dan freewheel. Selanjutnya yaitu desain dua dimensi mechanical body robot. Yang pertama itu kami melakukan pengukuran terlebih dahulu pada sensor kami, driver motor, Arduino Uno, dan soket pada baterai untuk dapat memberikan peletakan pada komponen yang telah kami buat pada desain dua dimensi kami. Selanjutnya yaitu desain tiga dimensi mechanical body robot. Nah, di sini merupakan bentuk fisik dari robot kami dengan menggunakan software AutoCAD. Selanjutnya ini merupakan pemotongan akrilik, di mana di sini merupakan dokumentasi pada pemotongan akrilik yang telah kami lakukan. Selanjutnya, pada wiring, kami menggunakan 3 buah baterai, di mana negatif baterai terhubung ke ground driver motor, positif baterai terhubung ke 12 volt driver motor. Lalu kami menggunakan 6 buah sensor, yang mana outputan sensor mengirim informasi dan diterima oleh inputan Arduino. Outputan Arduino mengirim informasi dan diterima oleh inputan driver motor. Outputan driver motor mengirim tegangan ke motor DC. Lalu apabila kedua enable A dan enable B sudah terhubung tegangan yaitu 5 volt, maka motor DC akan bergerak sesuai dengan program yang telah kami buat. Dan ini merupakan program dari line follower kami, yang mana pada bagian awal ini merupakan penamaan peletakan kaki pin. Pada bagian void setup ini inisiasi fungsi pinnya sebagai output, input, dan output. Lalu ada void set motors. Ini untuk mengatur kecepatan driver motor menggunakan nilai PWM. Lalu ada serial print
berfungsi untuk menampilkan pesan di serial monitor. Void loop integer var 1 sampai integer var 6. Fungsinya untuk menyimpan nilai digital dari masing-masing sensor. Dan di sini ada beberapa kondisi pergerakan robot kami menggunakan switchcase. Pada saat keenam sensor kami mendeteksi jalur putih semua dengan nilai 0,00000, maka robot kami akan diam karena rodanya tidak memiliki nilai kecepatan. Pada saat keenam sensor kami mendeteksi jalur hitam semua dengan nilai 11111, robot kami akan jalan maju, tetapi dengan kecepatannya hanya roda kiri 30 dan roda kanan 33. Dan di sini ada 4 kondisi pada saat robot maju kiri. 4 kondisi juga pada saat robot maju kanan. 2 kondisi apabila robot maju dengan sensor tengah yang terdeteksi. Lalu ada 5 kondisi pada saat robot ingin belok kanan. 5 kondisi juga pada saat robot akan belok kiri. Pada saat robot akan melewati persimpangan kiri, roda kiri akan bernilai 100, tetapi roda kanan akan bernilai low. Pada saat robot akan melewati persimpangan kanan, roda kiri akan low dan roda kanannya bernilai 100. Nah, selanjutnya di sini ada video uji coba pertama yang kami lakukan menggunakan jalur hitam pada robot kami. Selanjutnya, hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Selanjutnya merupakan dokumentasi pada saat kami menguji robot di jalur putih, jalur yang sudah disesuaikan pada kampus. And on we'll go. Dan ini dokumentasi pada saat robot berbalik arah. Shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go. nah di sini merupakan dokumentasi hasil dari proyek robot kami. Sekian dari presentasi proyek PPL kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.